Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum, selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 17, dia baru sadar bahwa istrinya berharga. Seketika hati Bagas berdebar kencang. Pikirannya melayang ke kejadian semalam dengan istrinya. Ia ingat betul, semalam mantan kekasih Risa yang bernama Yoga itu mengatakan akan pulang ke Indonesia. Lalu saat ini di hadapannya ada manajer baru dari luar negeri, memiliki nama yang sama. Gak mungkin kalau dia mantan Risa kan? Pasti ini cuma kebetulan. Nama Yoga kan banyak, batinnya. Dia berusaha menyangkal jika pria yang ada di hadapannya ini adalah mantan kekasih Risa. Pria itu kini duduk hanya beberapa meja dari Bagas. Dari sudut matanya, ia sesekali mencuri pandang, memperhatikan setiap gerak-gerik Yoga yang terlihat tenang dan penuh percaya diri. Apalagi ketika melihat postur dan senyuman Yoga. Kegelisahan itu semakin menjadi. Pria itu masih muda dan tampan. Dengan mudahnya menarik perhatian semua orang di ruangan tersebut, termasuk para wanita yang berbisik-bisik penuh kagum. Bagas mencoba fokus pada diskusi yang berlangsung. Namun pikirannya terus melayang. Ia mengamati pria itu, membandingkan dengan apa yang pernah diceritakan istrinya tentang mantan kekasihnya. Iya, meski Risa tidak pernah bercerita secara langsung, dia mendengar ketika gadis itu bercerita pada mendiang istri dan keluarga mereka. Yoga berbicara dengan penuh percaya diri, menguraikan visinya untuk tim di Indonesia. Akan tetapi, Bagas hanya bisa merasakan ketidaknyamanan yang menggelayut di dadanya. Ketika rapat berakhir, Bagas buru-buru hendak meninggalkan ruangan. Dia harus mencari tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang nasib yang membawa masa lalu kembali ke hadapannya. Namun langkahnya terhenti ketika Yoga memanggilnya dari belakang. "Pak Bagas, mungkin kita bisa bicara sebentar?" Jantung Bagas terasa seperti hampir lepas. Berharap apa yang pria itu katakan tidak ada hubungannya dengan Risa. Ia pun menoleh dengan perasaan yang bercampur aduk, lalu mengangguk pelan, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Yoga menghampiri Bagas yang sudah berdiri di depan pintu. Dengan senyum lebar, Yoga meraih tangan pria itu, mengucapkan terima kasih dan siap untuk bekerja sama sebagai sesama manajer. "Terima kasih Pak Bagas, semoga kita bisa bekerja sama. Divisi kita kan berhubungan. Saya harap kedepannya kita bisa lebih bersinergi untuk kemajuan perusahaan ini," ujar Yoga dengan nada hangat. Bagas membalas jabatan tangan Yoga, namun matanya terlihat waspada. Sejak awal pertemuan ia curiga bahwa pria di depannya ini adalah orang yang pernah singgah di hati istrinya. "Sama-sama Mas Yoga, senang bisa bekerja sama dengan Anda," sahut Bagas mencoba menyembunyikan kecurigaannya. Setelah berpamitan dengan Bagas, Yoga segera berpamitan dengan rekan-rekannya yang lain. Langkahnya terburu-buru menuju lift sambil merenung dengan hati berdebar-debar. Di balik kelelahannya, ada satu alasan yang membuatnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke apartemennya. Yoga ingin segera menghubungi gadis yang baru-baru ini memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang jelas. Pria itu tidak menyadari bahwa yang baru saja ia jabat tangannya adalah suami dari wanita yang masih ia cintai dalam-dalam tersebut. Di dalam hati, Yoga sudah merencanakan untuk menemui Risa, mengungkapkan perasaan yang masih melekat kuat. Jika saja Yoga tahu bahwa Bagas sudah mencium aroma persaingan sejak pertama kali bertemu, mungkin langkahnya akan lebih berhati-hati. Entah bagaimana jadinya jika dia sadar bahwa pria itu telah merebut kekasihnya. Di sisi lain, Bagas mengamati punggung Yoga yang menjauh. Dia siap untuk menjaga Risa lebih erat, mencegah bayang-bayang masa lalu yang mengganggu keharmonisan mereka. Bagas menggenggam erat pulpen yang ada di tangannya. Perasaan gelisah dan protektif bercampur menjadi satu. Sesampainya di apartemen, Yoga langsung mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Risa. Jemarinya gemetar, setiap nada ketikan terasa seperti dentuman drum di dadanya. Dia menghapus dan mengetik ulang kata-kata dengan hati-hati,
berusaha untuk tidak terlihat terlalu putus asa atau marah. Akhirnya, setelah beberapa kali revisi, Yoga menekan tombol kirim. Sayang, alhamdulillah Mas udah di Indonesia. Kamu lagi apa? Ayo kita ketemu. Detik berlalu seperti jam. Setiap saat Yoga menatap layar ponselnya, menunggu balasan yang tidak kunjung datang. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang hanya diterangi lampu remang-remang. Saking sibuknya memikirkan Risa, dia sampai tak sempat membuka gorden. Ia berusaha meredakan kegelisahan yang memuncak. Akhirnya, ponselnya berbunyi. Pria itu cepat-cepat meraihnya. Tetapi yang terpampang adalah notifikasi email kerja, bukan pesan dari Risa. Kekecewaan memenuhi rongga dadanya. Namun Yoga tahu dia tidak boleh menyerah. Dia memutuskan untuk mencoba sekali lagi, kali ini dengan panggilan suara. Jantungnya berdegup kencang saat nada sambung terdengar di telinganya. Setiap dering memecah keheningan yang mencekam. Namun, setelah beberapa dering, yang ada hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor Risa tidak dapat dijangkau. Rasa frustasi dan kelelahan bercampur menjadi satu. Yoga melemparkan ponselnya ke sofa dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia merasa kehilangan dan kesepian. Bertanya-tanya apa yang telah salah dengan hubungan mereka. Mengapa Risa tiba-tiba menghilang dari hidupnya tanpa peringatan? Kamu kenapa, Riz? Selama ini hubungan kita baik-baik aja. Kenapa kamu tiba-tiba minta putus? Kalau pria itu penuh dengan rasa kecewa. Di tempat lain, Bagas duduk di kursinya dengan pikiran yang kacau. Matanya menatap kosong ke layar komputer yang telah lama tidak ia sentuh. Suasana kantor yang biasanya menjadi tempat persembunyian diri dari kekacauan hati, kini justru menjadi arena pertempuran pikirannya sendiri. Terbayang dengan jelas manajer baru di kantornya itu dengan postur yang tegap dan wajah memikat. Jika memang benar dia adalah mantan kekasih Risa, berarti pernikahan mereka bisa terancam. Bagas mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk tentang hubungan masa lalu antara Yoga dan Risa. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat bayang-bayang itu menghantuinya. Panas terik mentari tak mengurangi semangat bosnya untuk mengajak timnya makan siang bersama. Dia ingin merayakan kepulangan Yoga yang baru saja kembali dari luar negeri. Mereka memilih sebuah restoran terkenal di pusat kota, tempat yang sempurna untuk acara semacam ini. Yoga yang baru saja selesai beristirahat di apartemennya tampak segar bugar dan penuh energi. Meski dirinya sedang kalut karena memikirkan Risa, namun dia berusaha tidak menunjukkan semua itu di hadapan mereka. Saat semua berkumpul, obrolan santai dan tawa mengisi udara. Namun Bagas tampaknya tidak bisa sepenuhnya menikmati momen tersebut. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Yoga, penuh kegugupan yang nyata. Ada gelisah yang terselip di balik sorot matanya. Bagas terus bertanya-tanya dalam hati, apakah benar pria yang duduk di hadapannya itu adalah mantan kekasih istrinya? Namanya sama-sama Yoga. Juga kabarnya baru pulang dari luar negeri, persis seperti yang ia dengar semalam. Semakin lama, Bagas semakin tidak tenang. Setiap kali Yoga bicara atau tersenyum, ia memperhatikan setiap detailnya. Tangan Bagas gemetar sedikit saat mengambil gelas air. Suaranya sedikit gugup saat mencoba bergabung dalam percakapan. Ketegangan meningkat ketika ia melihat Yoga seolah tidak memiliki beban. Bagas menggertakkan giginya, rasa tidak aman mencengkeram hatinya. Terlebih ketika dia mendengar para gadis berbisik. Mereka tampak begitu tertarik pada pria itu. Kemudian, tanpa diduga, Yoga berjalan menghampiri meja Bagas dengan senyum ramah. Dia mengajak pria itu berbincang, bertanya banyak tentang rencana kerja. Bagas menatapnya, mencoba membaca ekspresi dari wajah Yoga. Dia berusaha bersikap senatural mungkin supaya pria itu tidak menaruh curiga padanya. Oke, kalau yang saya dengar dari penjelasan Bapak, sepertinya program kerja kita hampir mirip. Jadi kita bisa lebih mudah untuk bekerja sama, bukan begitu? Tanya Yoga. Betul sekali, Mas, sahut Bagas sambil tersenyum kikuk.
Kalau begitu saya kembali ke sana dulu ya, Pak. Yoga beranjak dan pamit pada pria itu. Setelah Yoga kembali ke mejanya, Bagas kembali tenggelam dalam kegelisahan. Ia mencoba fokus, tetapi gambaran Yoga yang mungkin memiliki masa lalu dengan Risa terus menghantui pikirannya. Apalagi mengingat hubungan dirinya dengan gadis yang baru ia nikahi itu sejak awal memang tidak begitu baik. Bahkan bisa dikatakan buruk, membuatnya semakin resah. Dia sadar betul, sebagai orang waras, hati Risa pasti akan memilih Yoga. Namun hatinya beralasan bahwa kekhawatiran itu hanya karena Vio. Aku cuma mikirin Vio, gimana perasaan dia kalau sampai Risa lebih milih pria itu. Batinnya, dia berusaha menyangkal perasaan cemburu yang ia rasakan. Akhirnya pria itu mengetik pesan singkat untuk Risa, seolah ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa gadis itu adalah miliknya. Hari ini kamu pulang jam berapa? Pesan terkirim. Sementara itu Risa baru saja keluar dari perpustakaan. Dia mengecek ponselnya dan melihat pesan masuk dari Bagas berada di posisi paling atas. Gadis itu pun membaca pesan tersebut. Kemudian ia segera membalasnya. Saya pulang jam 5, Mas. Kebetulan hari ini ada kelas dan bimbingan. Setelah mengirim pesan tersebut, gadis itu mengecek pesan lainnya. Hatinya berdebar-debar saat melihat pesan dari nomor asing. Dia pun segera membacanya. Setelah membaca pesan itu, Risa memejamkan mata sejenak, mengatur napas yang terasa begitu sesak. Apa aku temuin dia aja ya, biar masalahnya nggak berlarut-larut, gumam gadis itu. Bersambung. Hai, terima kasih ya udah dengerin cerita ini. Semoga kalian suka sama ceritanya dan nantikan terus kelanjutannya. Wassalam.